menyenangkan sih, apalagi untuk satu proyek bareng sama suami aku, apalagi di film Pasar Setan ini, which is film horor pertama aku. Jadi aku banyak dapat masukan, bantuan. Jadi kalau mau nanya sama menyenangkan sih. Kalau enggak juga sih. Tapi koneksi Batinnya. batin kami udah Wah, itu pengalamannya benar-benar very challenging, sangat challenging karena benar-benar setnya itu real, benar-benar di alam terbuka. Terus kita nggak pernah tahu apa yang, kalau misalnya gitu kita nggak bisa antisipasi apapun kan ya. Jadi benar-benar harus play along with apapun yang kita dapat di sana gitu. Tapi dengan pengarang sutradara dari Pak Wisnu jadi lebih easy, and untungnya kita berempat ini selalu bareng pas syuting. Jadi walaupun kita capek, takut atau apa, nggak berasa capek lah ya. Gue sih capek sih. Aku juga Capek sih. Kalau Tapi ketawa lah. sebenarnya kalau kita mau nambahin yang Iya. lebih menantang lagi adalah mereka berempat. Iya. Kita di hutan tuh nggak banyak sebenarnya Iya, sini, iya. karena kita lebih banyak di kantor polisinya. Gitu. Jadi kalau mau kasih jempol tuh mereka berempat. Iya. Karena kita ngerasain di hutan sebentar aja udah kayak, merah. waduh ini kok gini banget gitu ya. Udah capek, dingin. Gelap dingin. ya, dingin segala macem. Terus ternyata wah mereka syutingnya di hutan terus nih gitu. Minus 8. 12 times. Iya emang iya kan, pokoknya dingin banget. Terus selalu malam. Jadi tuh kayak lampunya juga seadanya. Terus ya, Medannya berat. iya, medannya Nanti juga juga habis berat. hujan kalau nggak salah kan. Iya. Wah itu kalau Dia emang hujan, licin. licinnya, wow, berasa banget itu segala effort yang kita berikan. Suka naik gunung nggak kita? Saya terakhir naik gunung sehari sih. Sering gunung sehari atau? gunung aku. Aku bukan tipe yang suka naik gunung, tapi aku suka sekali menikmati scenery gunung. Tapi bukan yang ambisi, oh gue harus naik gunung nih segala macam. Dan kebetulan kakakku itu suka sekali naik gunung. Dan begitu dia tahu ada film ini gitu, dia, loh ini kan ada, gue pernah dengar ini mitos-mitos kayak gini gitu. Jadi aku jadi makin lebih semangat dan pengen sih sebenarnya nyobain naik gunung. Enggak sih, setelah tahu ada ini nggak usah ada, thank you. Alhamdulillah nggak ada, karena aku itu sangatlah percaya kepada ketika kita memasuki sesuatu lokasi yang baru, itu aku pasti permisi karena kita tuh tahu ya kita hidup di sini nggak kita doang gitu. Jadi kita ya suwon lah gitu kalau orang Jawa ya, kulon apa iya kulon lah gitu istilahnya gitu ya Pak. Kalau sana pasti kayak permisi gitu. Ya kalau gue sih pengalaman mengerikannya ada ya. Jadi pada saat kita di set polisi itu kan ada beberapa teman-teman ekstra juga gitu. Pas break, next shot gitu. Ada salah satu polisi nanya saya sama Bu yang ini datang gitu. Pak, Bapak tugas di mana? Polisi. Kiranya kita polisi. Oh, jadi tapi acting kita bagus banget nih. Mendalami Enggak juga, soalnya aja yang kurang. Lebih banyak cerita serunya sih. Gitu. Kalau yang mistis kayaknya alhamdulillah pujikan aman semuanya. Kita castingnya berbeda, even berbeda timeline gitu loh. Kayak aku juga sebenarnya nggak tahu dia udah casting si film ini. Abis itu entahlah dia gimana dengan banyak video dia. Terus abis itu baru aku diajak casting juga, kayak gitu sih. Menurut aku sih ya. Bukan kamu. Bukan kamu. Funnya apa ya? Ya seneng sih bisa kayak diskusi buat ceritanya, untuk kayak nanya-nanya karakternya, untuk ya sebenarnya diskusi barengnya sih. Jadi kayak bisa saling kasih masukan. Beda say, nggak ketemu malah pas. Nggak ketemu. Ya lebih hangat suasana. Suasananya yang bikin hangat ya. Iya. Fun fact yang pertama, seperti yang saya bilang tadi di dalam, bahwa tempat kita syuting itu adalah gunung yang bersebelahan dengan habitat satwa liar. Jadi kita harus menghargai mereka. Yang pertama itu kayak sampah harus diurus dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan. Terus yang kedua itu kita harus menjaga kenyamanan mereka dan keamanan kita. Karena kan binatang itu tidak bisa, kalau mereka terganggu mereka akan menunjukkan hal-hal yang mungkin akan berbahaya buat kita, terutama binatang buas.
Dan itu kita juga ditemenin oleh ranger gitu, yang mereka expert tentang wilayah itu. Terus fun fact berikutnya adalah saya banyak sekali menyiksa teman-teman aktor. Jadi begitu saya nggak ngeh, begitu mereka selesai syuting kelihatan tadi Marisa lebam-lebam, Roy Sungkono lebam-lebam. Jadi kaget gitu karena mereka bisa memberikan semua energinya untuk film ini. Betulnya lebih ke bagaimana kemudian kita memberikan latar belakang dari karakternya. Jadi emang lumayan agak panjang itu karena working with actors-nya kira-kira hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan mereka latihan, terus habis itu kita kasih karakternya seperti apa, kemudian mereka riset segala macam, yang jadi polisi riset, yang jadi vlogger juga riset, terus mereka juga membuat list gitu ya, bahwa karakter ini, karena gitu yang kita tonton itu kan kalau misalnya karakter itu kan sebagian besar dari sebuah hidup yang kemudian ditampilkan cuma potongannya. Nah, mereka tugasnya bikin sejarah masing-masing karakter ini. Bapaknya siapa, anaknya siapa, itu yang kemudian memperkuat karakter. Meskipun kemudian mereka tidak percaya, tapi mereka harus percaya sebagai karakter. Berdasarkan kisah nyata, apakah ini kemudian berdasarkan apa yang ada di Gunung Salak? Mari kita nonton. Mari kita tonton aja tanggal 29. Saya ketagihan syuting karena itu passion saya. Jadi mau film horor, mau film drama, mau film dokumenter, saya tetap akan terus syuting sampai kemudian saya tidak bisa syuting. Kesulitannya adalah mengarahkan kamera. Jadi gini, ada saat yang kemudian semua orang tidak boleh muncul karena kameranya bergerak 360 derajat. Nah itu ada lumayan rumitnya di situ. Dan kemudian karena kami ingin punya experience baru, kamera dipegang oleh talent, tidak dipegang oleh. Itu juga menjadi tantangan tersendiri buat para aktor. Ya, ada latihan, tapi juga kita tidak mau mengarahkan terlalu banyak supaya kemudian kita dapat rasa. Karena rasa sebagai orang yang tidak bukan orang expert memegang kamera itu yang dibutuhkan. Sebenarnya gini loh, bahwa kemudian di era yang sekarang market atau pasar itu beralih, bukan kemudian kita berjualan di pinggir jalan tempat. Kemudian beralihnya ke dunia maya. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia maya ada profesi-profesi baru, influencer istilahnya kan, influencer, buzzer segala macam yang mencoba untuk mengambil profit dari market yang ada di dunia maya, termasuk kemudian memberikan image, membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi fakta. Terus ada juga kemudian muncul ketika kemudian satu hal terungkap, yang ada adalah judgment dari cancel culture. Sebenarnya itu yang ingin kita lihat, bahwa kita lumayan kritik di situ, bahwa kemudian ketika ada satu orang punya salah di dunia maya, itu orang di ujung Alaska pun bisa mencela dengan sekedar ngetik maki-maki, ditaruh, dia tiduran aja gitu kan, makan apaan, lanjutin lagi tanpa merasa bersalah. Sementara orang yang terkena itu mendapatkan pressure mental yang sangat berat. Sebenarnya itu sih.